Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah romantis untuk menemani tidurmu dan membuatmu bermimpi indah yang berjudul Lingkaran Setan. Siapkan dirimu dan mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota wisata, terdapat dua warung makan terkenal yang terletak tidak terlalu jauh satu sama lain. Warung pertama milik keluarga Galip yang terkenal dengan kesederhanaan dan makanan lezatnya yang diberkati dengan doa dan kerja keras. Warung kedua milik seorang wanita misterius bernama Bu Sumiati yang mulai dikenal hanya beberapa tahun terakhir. Namun keajaiban terjadi. Setiap malam, tempat itu selalu dipenuhi pengunjung yang bahkan rela antri berjam-jam. Galip, seorang pria berusia 27 tahun, sehari-hari membantu kedua orang tuanya di warung mereka. Keluarga Galip sederhana dan sangat agamis. Ayah dan ibunya membesarkannya dengan doa, kejujuran, dan nasihat untuk menjauhi segala bentuk tipu daya yang kotor, terutama pesugihan yang sering dibicarakan di kampung mereka. Namun, sejak Bu Sumiati membuka warungnya, ada sesuatu yang mengganggu ketenangan hidup keluarga Galip. Ibunya mulai jatuh sakit dan merasa tertekan. Di malam-malam tertentu, suara berisik dan langkah kaki dari warung Bu Sumiati kadang terdengar hingga ke rumah mereka, meskipun jarak kedua warung sebenarnya cukup jauh. Galip tidak pernah berpikir banyak tentang hal itu hingga suatu malam ketika seorang ustaz datang berkunjung untuk mendoakan ibunya. Ustaz itu terlihat serius, wajahnya pucat saat berdoa, dan setelah selesai, ia memberitahu Galip sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Nak Galip," ujar ustaz itu perlahan, "sepertinya ada sesuatu di dekat sini yang menjadi gangguan bagi ibumu. Kau harus berhati-hati. Mungkin bukan hal biasa yang membuatnya sakit." Galip terkejut, tetapi keinginannya untuk melindungi ibunya membuatnya ingin tahu lebih dalam. Ia mulai mengamati warung Bu Sumiati. Sesuatu yang tak biasa tercium dari arah warung itu setiap malam, terutama setelah maghrib. Ketika ia mendekat, angin dingin berhembus seolah-olah membawanya pergi, tetapi rasa penasarannya mendorongnya mendekati warung itu lebih sering. Malam berikutnya, sekitar jam 10 malam, rasa penasaran membawa Galip mendekat lagi ke warung itu. Ia bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, mengamati sekeliling. Warung Bu Sumiati yang biasanya terang benderang saat malam, kini tampak remang-remang. Tak ada orang, hanya ada cahaya lilin kecil yang berkedip di dalam dapur. Saat ia memperhatikan lebih lama, suara langkah kaki berat terdengar dari arah warung Bu Sumiati. Langkah-langkah itu semakin mendekat, tetapi Galip tidak melihat sosok manusia. Tiba-tiba, suara itu berhenti di depan pintu warungnya. "Apa ini? Siapa di sana?" Galip berbisik pada dirinya sendiri, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, saat ia berpikir untuk mundur dan pulang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu warung Bu Sumiati terbuka perlahan, dan dari dalam muncul sosok tinggi dengan wajah yang tak bisa dilihat jelas. Sosok itu melayang dengan cepat keluar, seperti bayangan yang bergerak tanpa kaki,
menuju arah rumah Galip. Teriakan lirih terdengar dari sosok itu, suara bisikan samar yang mengerikan. Galip terhentak, tubuhnya bergetar hebat. Suara bisikan itu menghilang di udara, tetapi rasa dingin menjalari punggungnya. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan yang tak tenang, seolah ada sesuatu yang mengikuti hingga ke rumahnya. Keesokan harinya, Galip bangun dengan perasaan yang masih diliputi ketakutan dari malam sebelumnya. Di dapur, ia mendapati ibunya kembali sakit dan tidak dapat bangun dari tempat tidur. Ia memutuskan untuk menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ustaz, berharap ada jawaban dari apa yang kini menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang bergerak dari warung itu menuju rumah kami, Ustaz. Apakah mungkin saja itu adalah... Ustaz hanya mengangguk dan menyarankan agar Galip tidak mendekati warung itu sendirian. Namun, rasa ingin tahunya semakin membesar. Galip mulai mencari tahu lebih dalam tentang Bu Sumiati dan warungnya. Beberapa tetangga yang dekat dengan keluarga mereka mengaku pernah mendengar desas-desus bahwa Bu Sumiati sering pergi ke sebuah desa terpencil. Sebuah desa di mana banyak dukun dikenal memiliki kekuatan pesugihan. Dari cerita-cerita orang sekitar, Galip juga mendengar bahwa tidak semua pegawai Bu Sumiati bertahan lama. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak setelah bekerja 3 bulan. Mereka pulang kampung, jawab Bu Sumiati jika ditanya. Tetapi selalu saja ada desas-desus bahwa pegawai yang hilang itu mungkin menjadi korban tumbal. Semakin lama, Galip menyadari bahwa ini bukan sekadar persaingan warung makan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, yang mungkin menjadi alasan ibunya jatuh sakit, dan mengapa sosok mengerikan yang ia lihat malam itu tampak begitu nyata. Setelah beberapa hari merenung, Galip memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi di warung Bu Sumiati. Tengah malam adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa bergerak tanpa terlihat orang, dan dengan berbekal doa dalam hati, ia melangkah keluar dari rumah menuju warung tersebut. Langkah-langkahnya berat, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menggigit kulit hingga ia merinding. Setiap kali ia mendekati warung itu, hawa dingin semakin pekat. Hanya ada satu cahaya lilin di dalam warung yang membuat suasana semakin mencekam. Dapur warung yang selalu tertutup rapat itu kini terlihat samar-samar di balik pintu kayu yang sedikit terbuka. Jika aku tak melihat langsung, takkan ada yang percaya, gumamnya, mencoba menguatkan hati sambil mengintip melalui celah pintu. Ketika ia mendorong pintu dengan hati-hati, sebuah bisikan halus terdengar tepat di belakang telinganya. Pergi dari sini. Suara serak itu seolah berasal dari sudut-sudut gelap warung, membuat jantung Galip berdetak lebih kencang. Galip menoleh, namun hanya keheningan yang menyambutnya. Ia mencoba melawan rasa takutnya, menguatkan tekad untuk terus maju. Dalam pandangan matanya yang mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sebuah panci besar yang diletakkan di atas tungku. Inilah panci yang selalu dikatakan tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Bu Sumiati sendiri.
Detik berlalu dengan lambat saat Galip mendekatkan tangan ke panci tersebut. Dengan hati-hati, ia meraih pegangan panci itu. Merasa ada yang tidak beres dengan benda tersebut, seolah ada sesuatu yang berdenyut dari dalamnya. Namun, ketika ia hampir membuka penutup panci itu, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari belakangnya, semakin dekat dan mendekat. Galip menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. "Galip," terdengar bisikan aneh yang menyeramkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam kepanikannya, ia tak sengaja menyentuh panci itu lebih keras, hingga penutupnya tergeser sedikit. Dari celah tersebut, terlihat sepasang mata merah mengerikan menatap langsung ke arahnya dari dalam panci. Mata itu tak hanya menatap, tapi mengintai dengan amarah dan dendam. Galip segera mundur, namun di saat yang sama, pintu dapur tertutup dengan keras, membuatnya terperangkap di dalam ruangan sempit dengan hawa yang semakin menyesakkan. "Kau tak boleh melihat rahasia ini, Galip. Mereka semua akan datang untukmu." Terdengar suara Bu Sumiati, disusul oleh tawa dingin yang membuat darahnya berdesir. Galip memalingkan wajahnya ke arah pintu dapur dan mendapati bayangan Bu Sumiati berdiri di sana. Wajahnya tertutupi kegelapan, tetapi ia merasakan tatapan dingin menusuk dari balik bayangan itu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada yang lebih seperti ancaman daripada pertanyaan. Namun, sebelum Galip dapat menjawab, lampu di dalam warung tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan bisikan dari banyak arah, seolah seluruh warung dipenuhi oleh roh-roh yang tak terlihat. Galip berhasil melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, setelah kejadian malam itu, sesuatu mulai berubah dalam hidupnya. Suara langkah kaki dan bisikan tidak lagi terbatas hanya di sekitar warung Bu Sumiati. Setiap kali ia berada di rumah, khususnya di malam hari, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Langkah-langkah misterius di ruang tamu, bisikan serak di sudut ruangan, dan kadang bahkan suara pintu yang terbuka sendiri. Keluarga Galip menyadari bahwa ia semakin sering terlihat pucat dan kurang tidur. Ketika ibunya bertanya, ia hanya menjawab dengan gelengan kepala, karena tak ingin menakut-nakuti keluarganya. Namun, kejadian aneh mulai menjangkiti seluruh rumah. Ibunya beberapa kali terbangun tengah malam, mengaku mendengar suara tertawa serak di depan kamarnya. Sementara ayahnya mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya ketika ia sedang bekerja di warung. "Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi?" Akhirnya Galip mengunjungi kembali Ustaz yang pernah datang untuk mendoakan ibunya. Ustaz itu tampak lebih serius kali ini, dan ia meminta Galip untuk menghindari warung Bu Sumiati sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa apapun yang ada di sana bukan sekadar pesugihan biasa, tetapi sudah melibatkan perjanjian gelap dengan roh-roh jahat yang sulit dihentikan begitu perjanjiannya sudah dimulai. Namun, Galip merasa bahwa dirinya dan keluarganya sudah terlalu jauh terseret dalam masalah ini. Ia meminta bantuan Ustaz untuk menolong mereka, karena ketakutan yang semakin hari semakin nyata itu mulai mengganggu pikiran dan kesehatannya. "Kau harus menghadapi ini, Galip," kata Ustaz sambil memberikan sebuah kalung doa. "Tapi ingat,
Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, atau roh-roh itu akan lebih mudah mendekatimu. Malam berikutnya, Galip mengalami mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berada di dalam warung Bu Sumiati, sendirian, dan ruangan tersebut penuh dengan suara teriakan dan tawa yang menggema dari segala arah. Dalam mimpinya, ia melihat panci besar itu terbuka, dan dari dalamnya keluar sosok-sosok menyeramkan yang pernah ia lihat sekilas di warung. Namun kali ini, wajah-wajah itu terlihat jelas, mantan pegawai-pegawai yang hilang. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong. Wajah mereka membiru dan mata mereka hitam pekat, seperti tidak ada lagi jiwa yang tersisa dalam diri mereka. Di antara mereka, ada sosok seorang gadis kecil yang wajahnya tampak familiar, meskipun Galip tak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Gadis itu tersenyum dingin dan mendekati Galip sebelum berbisik dengan suara lemah. Jangan biarkan ibumu menjadi yang berikutnya. Galip terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia merasa semakin terjepit dalam teror ini. Namun pesan dari mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak mimpi mengerikan yang mengungkap sosok gadis kecil misterius itu, Galip merasa kehadiran teror semakin nyata. Mimpi buruk berulang kali menghantui, dan di dunia nyata, kejadian-kejadian aneh seolah mengikutinya tanpa henti. Bayang-bayang gelap yang ia lihat di sudut matanya, langkah-langkah hampa di lantai kayu rumah, hingga bisikan yang muncul tiba-tiba, semua semakin menyiksanya. Pada suatu malam, setelah terjaga karena suara tangisan samar yang bergema di rumah, Galip memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, yang tampak semakin cemas. Ayahnya akhirnya membuka cerita lama yang selama ini disembunyikan dari Galip dan keluarganya. Ternyata, ayah Galip pernah terlibat dalam pesugihan serupa yang kini dijalani oleh Bu Sumiati. Tragedi kelam ini telah menghancurkan keluarga mereka bertahun-tahun lalu, dan satu-satunya alasan mereka berhenti adalah karena adik perempuan Galip menjadi tumbal tanpa sepengetahuan mereka. Dulu, kami buta oleh keinginan untuk cepat kaya. Kami tidak tahu akan seperti ini akhirnya, ucap ayahnya dengan suara bergetar. Galip terpana, mencoba mencerna kenyataan pahit ini. Adik perempuannya yang tak pernah ia kenal ternyata menjadi korban dari perjanjian kegelapan keluarganya. Keheningan malam itu pecah dengan desahan kesedihan yang membekap ruangan. Seketika itu pula, Galip mulai merasakan kedekatan yang mencekam dengan roh-roh terkutuk yang pernah bersinggungan dengan keluarganya. Apa kamu pikir? Ini alasan mengapa Bu Sumiati melakukan pesugihan sekarang. Apakah ia tahu masa lalu keluarga kita? Tanya Galip dengan gemetar. Ayahnya hanya terdiam. Namun dari tatapan matanya yang penuh penyesalan, Galip tahu ada lebih banyak lagi rahasia yang masih tersembunyi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya di part 2 hanya di Lambu Raseh.